Selamat pagi para pendengar. Bersama saya Farhan Luhung, biasa dipanggil Farhan. Pada saat ini kita kembali lagi di Radio Republik Indonesia yang pada saat ini bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Papua akan menggelar dialog dengan topik Ramadan Berkah, Pasokan Aman, dan Belanja Bijak. Dengan bapak-bapak di sini yang keren-keren banget nanti ya, bakal memberikan kita insight-insight baru dan menarik tentunya tentang bagaimana kita bisa menjaga pasokan komoditas-komoditas pangan tetap terjaga dan belanja dengan bijak. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapak, dulu. Shalom, selamat pagi. Saya Nicholas Yowe, Ondovi Kampung Kayu Pulau. Oke, salam kenal Pak Nicholas. Sama-sama Pak Mas Farhan. Iya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Farhan. Selamat pagi para pendengar semuanya. Saya Jusri. Kebetulan saya wakil pimpinan Perum Bulog wilayah Papua. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama duduk di sini mendengarkan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BI dan juga Perum Bulog termasuk masyarakat-masyarakat yang di Papua. Terima kasih Pak Jufri, Pak Nicholas atas perkenalannya gitu ya. Sama-sama. Oke, nah di sini pastinya kita akan menggali lebih banyak gitu ya, khususnya tentang menjelang hari besar keagamaan nih ya Pak ya, yang akan mungkin terjadi dalam bulan ini juga ya Pak ya. Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, pastinya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat. Ketersediaan pasokan menjadi salah satu isu yang penting bagi kita untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Sebagai lembaga yang berperan strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan gitu ya, Bulog memiliki peran untuk memastikan itu tetap aman dan harganya stabil. Mungkin dari sisi konsumsi, dari Ondo Afi ya, Bapak Nicholas memiliki peran penting juga untuk menyampaikan pesan bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat nih, masyarakat adat khususnya, dan memberikan pesan moral juga untuk mengatur pengeluaran yang bijak dan bertanggung jawab. Gitu ya Pak ya, mungkin kita akan mengulas lebih dalam tentang hal itu. Oke, mungkin kita ke Bapak Jusri dulu ya Pak ya. Di sini mungkin dalam persiapan menjelang HBKN dari Bulog sendiri Pak, bagaimana ya Pak dari Bulog ini memastikan ketersediaan pasokan menjelang Idul Fitri ini nih Pak? Ya, baik Pak Farhan. Kami sampaikan bahwa Bulog sekarang ini untuk stok beras PSO-nya ada sekitar 37.000 ton. 37.000 ton. 37.000 dan rata-rata biasanya kita keluarkan paling tinggi itu 6.000 ton sampai 7.000 ton per bulan. Jadi kita punya katakan sekitar 4 bulan ke depan. Dan sekarang ini pun kami juga ada namanya Mufnas. Mufnas itu pemerataan stok di seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan ke depan ini kita juga dapat kiriman dari Sulawesi Selatan sekitar 2.000 ton. 2.000 ton itu kalau tidak salah sekitar 2.700, dan kondisi sekarang juga ini Bulog melakukan lagi aktif-aktifnya mengadakan pengadaan beras dari petani. Dan untuk wilayah Papua ini kita yang jadi sorotan pengadaan itu ada di wilayah Merauke. Alhamdulillah sekarang ini sudah sekitar 2.700 pengadaan beras dari petaninya yang dari Merauke. Kemungkinan kita akan terus memaksimalkan penyerapan sehingga nantinya itu akan membantu stok Bulog yang ada di Papua. Oh iya. Terima kasih Pak Jusri ya. Di sini ada, kalau Bulog kan ada beras, gula, minyak itu ya Pak ya. Kalau gula dan minyak gimana tuh Pak? Jadi gini, Bulog untuk gula dan minyak itu kebetulan hampir saya juga lupa sampaikan bahwa Perum Bulog itu bergerak di 2 kegiatan. Satu kegiatan PSO yang membantu pemerintah, ada juga kegiatan komersil itu perdagangan khusus.
yang sifatnya mencari apa namanya ini nilai komersil yang ada di situ. Nah, untuk gula, minyak, terigu itu dilaksanakan oleh kegiatan komersilnya Bulog. Kalau untuk sekarang ini kami pun punya kegiatan komersil itu, kita punya stok untuk gula itu sekitar 249 ton se-Papua. Terus minyaknya sekitar 119.000 liter. Nah, mungkin kalau minyak dan gula itu ya kami masih ada stok. Itu dengan banyaknya stok itu Pak, bagaimana cara distribusikan pasokan-pasokan ini ke daerah-daerah terpencil mungkin ya Pak ya? Kan satu Papua itu Pak, untuk daerah-daerah yang terpencil. Jadi gini, kalau untuk stok yang ada di Bulog itu, biasanya kita bekerja dengan pemerintah daerah. Nah, ada wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah-wilayah yang terpencil itu biasanya kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kedua, tergantung nantinya seperti apa mekanismenya. Karena kebetulan kalau seperti beras itu PSO, kalau kita ke wilayah tertentu di daerah, umpamanya nih daerah Wamena, itu kan Bulognya ada di mana nih? Di ibu kota Wamenanya. Ya, terus ke sana lagi ke kabupaten tertentu, itu kan harus jauh jaraknya. Betul. Nah, itu biasanya komunikasi dengan pemerintah daerah sana. Karena kenapa? Ada biaya biasanya yang timbul di situ, biaya yang timbul, biaya pengantaran. Apabila biaya itu yang ditimbulkan itu pada saat penjualan beras yang di atas harga eceran tertinggi, itu harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerahnya. Apakah mereka subsidi nantinya angkutannya, itu bisa berjalan. Oke Pak, itu berarti dari ini ya, pemerintah daerahnya ya Pak? Harus komunikasi antara pemerintah daerah dengan Bulog. Itu intinya. Dari ini Pak, koordinasi tersebut nih, ada inovasi apa Pak? Atau ada pendekatan baru nggak nih dari Bulog ke pemerintah daerah untuk mempercepat distribusi pangan di sana? Pendistribusian seperti apa maksudnya? Dari distribusi bahan pokok. Jadi seperti yang tadi kan ada Bapak bilang, Pak Jusri bilang ada ini ya Pak, persebarannya itu dari pemerintah daerah. Ya kan ya, dari Kalau daerah terpencil, itu harus dibicarakan insentif intensif dengan Bulog. Kalau wilayah terpencilnya, kalau di dalam kota yang normal-normal seperti sekarang ini kita Jayapura, kita kan sekarang ini kerjasama dengan pemerintah daerah juga, dengan ASN yang ada, dengan SKPD yang ada. Terus kami juga melaksanakan kegiatan kerjasama dengan teman-teman di pasar-pasar. Jadi mereka ikut menyalurkan kita punya produk. Entah itu masalah produk komersil ataupun SPHP yang seperti beras sekarang ini, mereka di setiap pasar pasti ada. Setiap pasar pasti ada, dan itu memang lagi gencar-gencar kita lakukan ini. Seperti itu. Oke Pak. Berarti selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah gitu ya Pak ya, tadi ada pasar juga ya Pak, pasar itu? Iya, ada melalui pasar-pasar, pasar tradisional maupun pasar modern. Ada lembaga lain nggak Pak yang ikut kerjasama selain pemerintah daerah? Gitu? Yang terbaru ini lembaga yang kami ajak kerjasama itu dari pusat, instruksi dari pusat, termasuk PT Pos. Oh PT Pos. PT Pos juga sekarang ini menyalurkan, dan mungkin kemungkinan ke depan itu banyak banyak instansi-instansi atau badan yang berusaha dengan kami. Pada dasarnya kenapa ada seperti itu? Ini kan program pemerintah memeratakan, memperbanyak stok yang ada di daerah, atau bagaimana caranya masyarakat itu mendapat stok di mana saja. Nah, kelihatannya pusat itu menginginkan agar beras SPHP ini di lapangan itu bisa menyebar banyak lagi, bukan hanya melalui dengan dengan retail, tetapi dia juga berusaha walaupun melalui dinas-dinas bisa kita laksanakan programnya Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah, GPM ya Pak? GPM itu bisa dilaksanakan. Kalau kemarin-kemarin ya hanya instansi tertentu, sekarang ini lebih banyak yang bisa laksanakan. Itu termasuk DBI juga ya Pak ya?
BI, kalau BI kan sudah jalan selama ini. Mungkin nanti yang lain-lain juga bisa. Mungkin bank-bank yang lain juga nanti bisa. Pasaraya pernah nggak? Pasaraya Pak? Ya, Pasaraya. Pasaraya. Heeh. Itu BUMN juga ya Pak ya, Pasaraya. Pasar kan pasar tradisional kan under Pasaraya tuh. Oh iya iya, semua sebenarnya tujuan kegiatan gerakan pangan murah ini agar lebih mendekatkan produk dengan konsumen. Nah, terus kalau ada kendala-kendala yang kita hadapi, umpamanya tadi daerah terpencil, itu memang harus kita bicarakan khusus dengan pemerintah daerahnya. Karena ada hal-hal yang harus butuh perhatian di sana. Oke. Wah menarik ya Pak Justri ya Pak ya. Oke, nah ini dari tadi udah dijelasin nih kawan-kawan pendengar ya sama Pak Justri tadi bagaimana Bulog dan lembaga-lembaga terkait itu bersinergi, berkolaborasi untuk memastikan bagaimana stok pangan itu cukup untuk bisa diakses sama masyarakat gitu. Betul. Ya, lebih mudah. Gitu, oke Pak. Mungkin kita ke Pak Nikolas ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan nih Pak tadi sehubungan juga dengan Pak Justri yang udah menjelaskan tadi bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkah yang Bulog sudah lakukan gitu. Nah, sebagai Ondo Afi nih Pak, bagaimana peran Bapak kiranya untuk bisa membimbing masyarakat adat nih menghadapi momen-momen seperti Hari Raya ini Pak, khususnya dalam hal konsumsi dan pengeluaran gitu. Baik, terima kasih Mas Farhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku umat muslim. Semoga diberi kelancaran, kekuatan sampai pada hari kemenangan. Amin, amin. Yang kedua, saya ini menarik sebenarnya karena saya ditanya sebagai Ondo Afi, ini hal yang pertama sekali saya alami atau saya diajak untuk berdiskusi tentang hal ini. Pertama, yang saya mau sampaikan bahwa untuk membimbing tidak, tapi kami lebih kepada menghimbau kepada masyarakat. Masyarakat, kalau bicara masyarakat adat, di mana kalau kami di kampung yang saya pimpin di Kampung Kayupolo, hampir rata-rata semua Nasrani. Cuman ada di tetangga kami di pulau yang sebelah yang disebut Pulau Kosong itu mereka yang merayakan. Tapi sebuah pola kehidupan yang sudah berlangsung lama, kami sudah hidup di dalam suasana persaudaraan. Satu dengan yang lain saling menghormati. Ini sebenarnya nilai-nilai yang sudah terjadi, sudah terbentuk sejak lama sekali. Sehingga kehidupan kami juga sampai hari ini aman-aman saja dan semua baik adanya. Terkait bagaimana pola atau masyarakat dalam menghadapi momen-momen hari raya, dan kebetulan kita ada di suasana menjelang Idul Fitri. Tentunya ya kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk lebih banyak, lebih bijak lagi menilai atau kita ada dalam suasana yang serba efisiensi hari ini. Sehingga ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita prioritaskan. Sehingga dalam merayakan dan mensyukuri sebuah kemenangan ini kan tentunya semua dengan cara dan kemampuan masing-masing. Yang pasti kami hanya mengimbau sehingga kepada masyarakat supaya bijak dan bisa melihat situasi yang ada, tidak perlu dipaksakan kemampuan dari keluarga masing-masing, karena saya yakin bahwa kemampuan setiap keluarga dalam menyongsong dan menghadapi situasi ini berbeda-beda. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Di sini emang ini ya, ketika Bapak juga melihat kayak ternyata di sini cara mungkin menghimbau aja ya Pak ya, menghimbau. Poinnya adalah menghimbau bagaimana masyarakat bisa tetap bijak gitu ya dalam nanti untuk konsumsinya gitu ya. Tapi untuk mungkin nggak di hari ini aja ya Pak ya, di hari kan banyak nih hari-hari besar keagamaan lainnya gitu. Apakah ada kecenderungan bagaimana masyarakat tuh konsumtif gitu, atau dari Ondo Afi melihatnya sebagaimana nih, apakah masyarakat tuh memang di tiap hari besar keagamaan gitu ada kecenderungan untuk konsumtif atau tidak Pak?
bicara tentang konsumtif untuk saya itu relatif karena saya tidak bisa melarang sebuah keluarga atau masyarakat untuk kamu harus begini 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 terkait pengeluaran, tetapi yang intinya yang saya sampaikan bahwa momen daripada sebuah hari raya itu adalah momen di mana kita melakukan atau merayakan sebuah syukur atas apa yang kita sudah capai dan kita lewati di saat ini, sehingga yang paling penting dalam merayakan adalah bagaimana kita memaknai hari raya itu sendiri di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Itu yang paling penting, sehingga kemudian berdasarkan itu kita juga diajar untuk lebih bijaksana untuk menyikapi situasi-situasi dalam menghadapi hari-hari raya di setiap waktu yang kita akan hadapi. Wah, menarik ya Pak ya. Ternyata dari situ ada mungkin himbauan itu juga adalah ini ya Pak ya, tradisi kah Pak? Atau kearifan lokal gitu? Kalau sampai hari ini, yaitu yang tadi saya sebutkan bahwa kampung di mana yang saya pimpin adalah kami rata-rata kan Nasrani. Tapi di kampung sebelah itu semuanya Muslim. Nah, warisan yang diwariskan kepada kita adalah saling menghormati, saling berkunjung seperti begitu. Tentu ada apa ya? Ada kerjasama kalau mau dibilang, kalau ada saling bantu tolong menolong di situ, sehingga ketika mereka merayakan Lebaran atau Idul Fitri, kami juga melakukan kunjungan dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam persiapan di kampung sebelah untuk menyambut Idul Fitri di tahun ini. Begitu juga sebaliknya bila kami yang akan merayakan Natal, mereka juga akan kami panggil untuk bantu apa-apa yang kita bisa kerjakan di dalam kampung ini. Oke, mungkin di sesi kali ini dicukupkan dulu sampai sini ya Bapak ya. Terima kasih, kita kembali lagi setelah break. Oke, kembali lagi bersama bincang-bincang kita ya Pak ya. Di Belanja Bijak, lebih tepatnya dengan topik Ramadan Berkah, pasokan aman dan belanja bijak. Nah di sini kita ada dengan narasumber-narasumber yang udah tadi kita kenalan, dan sekarang kita lanjut lagi ya ke berbagai topik-topik yang mungkin butuh dikaji lagi ya Pak ya, butuh diulik lagi lebih dalam hal pasokan komoditas maupun bagaimana masyarakat bisa belanja bijak gitu. Mungkin dari Bapak Nikolas dan Bapak Jusri. Oke, di sini mungkin saya juga pengen nanya sih Bapak-bapak nih soal bagaimana sebenarnya tantangan yang terjadi gitu di lapangan. Tantangan terjadi di lapangan khususnya juga dari Bulog maupun dari Ondo Afi, tantangan operasional tuh contohnya seperti apa dalam memastikan pasokan bahan pokok tuh ada di masyarakat gitu, sebar di masyarakat. Mungkin dari distribusinya kah, atau dari faktor keamanannya kah, atau dari faktor keterjangkauan harganya gitu. Mungkin dari Bapak Jusri dulu bagaimana nih Pak untuk menghadapi tantangan operasional yang mungkin terjadi di lapangan? Iya, memang karena kita di wilayah Papua ini, wilayahnya kan kadang ada yang menggunakan pesawat. Nah, itu ya memang persoalan yang memang tadi tuh harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, jalan keluarnya seperti apa, sehingga kita melangkah itu enak. Karena gini, kadang biaya pengantaran barang itu, Bulog kan menjual berasnya 11.600. 11.600 itu di depan pintu gudang Bulog. Nah, maksimal yang harus dijualkan sama teman-teman mitra itu 13.600. HET-nya itu ya Pak? HET-nya. Nah, persoalan ini biasanya muncul pada saat pengantaran itu harganya 3.000, 4.000 pengantarannya. Nah, ini memang itulah yang saya ingin sampaikan bahwa memang harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, mekanismenya seperti apa.
Sehingga kita sama-sama tahu apa yang kita lakukan ini semua tahu. Apakah pemerintah daerah memberikan apa semacam subsidi nantinya Subsidi, ya. atau seperti apa, itu yang memang untuk Papua kayaknya persoalan itu. Biaya distribusi yang besar itu yang jadi persoalan. Kalau masalah stok sudah tidak ada masalah. Distribusinya ya Pak ya. Distribusi yang biasanya yang pernah persoalan. Oke, nah itu nyambung juga gini mungkin Pak Nikolas nih dari distribusi ya Pak ya, dari distribusi ada nggak sih Pak ibaratnya sistem mungkin bisa juga dari masyarakatnya kali ya Pak ya untuk bagaimana peran masyarakat bisa membantu distribusi ini itu menjadi lebih lancar gitu Pak. Ada nggak kalau mungkin dari nilai-nilai lokal atau ada tradisi, mungkin ada sistem gotong royong atau bagaimana Pak untuk menjaga distribusi tetap lancar? Baik, terima kasih. Terkait pendistribusian, kebetulan kami masyarakat ini dalam posisi di tingkat di bagaimana uh, stok aman dan pasti di tadi sudah disampaikan oleh Bulog bahwa stok kita aman. Yang pasti untuk soal pendistribusian saya pikir tidak ada masalah karena di kota Jayapura relatif bisa dijangkau di setiap kampung, di setiap desa, di setiap kelurahan dan bahkan di daerah-daerah yang di sedikit luar. Tapi yang jelas di situ jalur distribusinya masih dapat ditempuh. Untuk itu ya memang di soal pendistribusian menjadi perhatian kepada kita sekalian supaya kebutuhan-kebutuhan ini bisa terjangkau dan dapat tersalurkan dengan baik. Secara kalau di kampung adat itu sistem gotong royongnya mungkin hanya di wilayah kampung itu saja. Contohnya yang seperti yang biasa saya alami yang saya lihat ketika beras masuk ke kampung itu ya itu tadi kami saya meminta lewat kepala kampung supaya difasilitasi atau dibantu sehingga beras itu bisa tiba di kampung dengan selamat ya, dan semua masyarakat mendapat jatah yang cukup untuk dapat menerima bantuan-bantuan itu atau pasukan-pasukan itu bisa terjangkau, tercapai, bisa terpenuhi di masyarakat di kampung. Dan terakhir yang saya mau sampaikan terkait bagaimana kita bijak tentang pengeluaran-pengeluaran atau menyikapi situasi hari ini, memang saya juga mau menghimbau dan mengajak kepada masyarakat supaya walaupun stok itu dikatakan aman, tetapi kita bijaksana juga untuk membeli atau ya membelanjakan itu sesuai dengan kebutuhan saja, tidak usah jor-joran, tidak usah macam takut habis jadi beli banyak yang pada akhirnya nanti jadinya mubazir seperti ketakutan, aduh ini kalau saya belanja sedikit takut nanti Sangat reaktif gitu ya Pak. jadi masyarakat juga diminta memang bijak di bagian ini supaya semua kebutuhan atau keperluan-keperluan dapat dibelanjakan dengan baik dan bijaksana tentunya. Wah menarik ya Pak ya, ternyata ada perspektif adat yang bagaimana itu bisa dimasukkan ke nilai-nilai ke masyarakat di mana masyarakat tuh harus bisa bertanggung jawab gitu ya dalam menjaga keseimbangan ekonomi gitu yang saya lihat tadi, menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial di masyarakat gitu. Nah khususnya mungkin nggak cuma di ini aja, tidak hanya di hari-hari besar, misalnya contoh Idul Fitri atau hari puasa gitu ya, mungkin nanti di hari besar keagamaan lainnya seperti Natal gitu ya Pak ya. Itu juga ini ya Pak ya, berlaku juga seperti itu. Pasti berlaku seperti itu. Oke. Siap. Itu dia kawan-kawan pendengar ya. Di situ kita juga bisa dapat nih sedikit ya pesan-pesan untuk masyarakat bagaimana nih untuk berperilaku, bersikap dan menanggapi kira-kira bagaimana ya kita sebagai warga negara yang baik itu bisa terus menjaga pasokan yang tetap ada, terjaga dan harganya tetap stabil gitu. Oke, mungkin kembali lagi ke Pak Jusri ya Pak ya.
Ada pertanyaan nih Pak, apakah yang Bulog tuh ingin sampaikan sebenarnya ke masyarakat sekarang, khususnya di wilayah Jayapura ya dan sekitarnya gitu, agar tetap tenang dan bijak dalam berbelanja gitu, khususnya dalam hari-hari besar keagamaan gitu. Mungkin nggak hanya di Idul Fitri saja Pak, nanti ada di Natal juga gitu. Jadi gini, kami sampaikan bahwa program pemerintah ini melalui Bulog dalam hal menjaga harga tidak naik atau inflasi, itu ada kegiatan yang namanya bantuan pangan. Bantuan pangan ini yang Bulog serahkan ke semua semua kabupaten, kota dan desa. Itu diantarkan ke desanya. Itu gratis. Bantuan pangan itu melalui Badan Pangan Nasional yang dikelola oleh Bulog kerjasama juga dengan Ketahanan Pangan Daerah. Itu sudah berjalan. Kemarin sih rencana mau disalurkan bulan Januari Februari, tetapi itu ditahan. Mungkin kita tunggu. Biasanya ada kegiatan seperti itu. Mungkin nanti mudah-mudahan lah bulan Maret April ini bisa bisa jalan. Tapi kita menunggu keputusan dari pusat. Itu untuk bantuan pangan yang sifatnya gratis. Nah, SPHP operasi pasar ya, yang orang biasa yang lebih umum didengar. Operasi pasar ini kita kerjakan sudah berjalan, ini sudah berbulan-bulan jalannya. Dan itu ada di setiap pasar. Kebetulan juga kita ada namanya RPK, yaitu satu rumah pangan kita. Itu adalah retail yang biasanya kerjasama dengan Bulog, dan itu bukan hanya tersebar di pasar, biasanya di pemukiman padat penduduk ada. Saya berharap dengan entah nantinya Natal atau hari yang akan datang, Lebaran yang akan datang ini, saya pikir masyarakat tidak usah panik. Stok kami cukup. Kedua, kami pun juga penyebaran stok ini melalui tadi itu retail kami itu sudah masif, sehingga lebih bijaksana lah ya Pak dalam hal membeli. Orang bilang tidak usah terlalu panik memikirkan stok karena barang ya, sangat reaktif gitu. Jadi saya pikir itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, kalau mungkin dari Pak Nikolas gimana Pak, pesan ke masyarakat gitu ya? Sama sih pertanyaannya dari Pak Justri dan ke Pak Nikolas gitu. Bagaimana, apakah ada kesan-pesan bagi masyarakat gitu yang ingin Bapak sampaikan, khususnya dalam tenang dan bijak dalam berbelanja menjelang hari besar keagamaan nasional, nggak hanya Idul Fitri, kayak nanti ada Natal, ada hari besar lainnya. Mungkin hampir sama dengan tadi Pak dari Bulog sampaikan, bahwa kita dalam menyikapi hari-hari raya, betul memang hari raya itu adalah momen di mana kita ingin menyelenggarakan atau kita syukuri dengan persiapan-persiapan yang lebih baik dari setiap keluarga. Namun di situasi hari ini, mari kita lebih bijak karena kita ada dalam situasi yang tidak biasa-biasa saja. Kita ada perlu perhatian, perlu menyikapi dengan bahwa hari raya ini tidak harus dilakukan dengan dirayakan dengan belanja atau sesuatu yang berlebihan dalam tanda kutip, tetapi kita lebih bagaimana memaknai perayaan hari raya yang kita syukuri setelah, kalau hari ini kita bicara di hari Idul Fitri, kita mari memaknai 1 bulan penuh puasa sudah kita lakukan, apa-apa saja yang bisa kita dapat, tentu dalam puasa ini ada tujuan. Tidak hanya puasa saja, tapi ada nilai-nilai spirit yang bisa kita buktikan, kita bisa tampakkan dalam kehidupan sehari-hari lewat perayaan-perayaan ini. Sekali lagi memang untuk merayakan ini memang kita harus bijaksana, kita harus lebih arif supaya
kita bisa dapat merayakan perayaan ini tanpa mengurangi makna dari arti dari hari raya yang kita rayakan. Oke. Terima kasih Pak Nikolas, Pak Jusri. Mungkin dari tadi kita sudah mendengar nih arahan-arahan gitu ya, atau himbauan-himbauan dari tokoh-tokoh yang sedang bersama saya dalam bijak berbelanja untuk menjaga stabilitas pangan dan harga. Nah mungkin dari Pak Nikolas ada nggak Pak pesan-pesan nih yang memang diharapkan ke depannya gitu untuk para stakeholders ya, khususnya untuk menjaga stabilitas harga maupun dari ketersediaan pasokan sebagai perwakilan masyarakat, ada nggak Pak pesan-pesan untuk para stakeholder ini? Pesan-pesannya adalah supaya kebutuhan dan ketersediaan bahan pokok itu tetap ada dan mudah-mudahan dengan harga yang dapat terjangkau sehingga masyarakat dapat mengakses dengan lebih mudah itu. Oh iya, iya. Oke, nah mungkin tadi juga dengar dari Pak Jusri ya Pak ya, soal tadi pesan-pesan buat masyarakat diharapkan jangan panic buying lah, istilahnya jangan terlalu reaktif karena tadi pernyataan di awal obrolan kita saja sudah disebutkan oleh Pak Jusri kalau stok aman ya kan ya Pak ya, stok aman dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu sehingga bisa masyarakat dapatkan sesuai dengan kebutuhannya begitu. Oke, mungkin menilik lebih jauh lagi mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Bagaimana mungkin ada nggak strategi-strategi mungkin ya Pak ya, strategi-strategi terakhir gitu. Bulog nih bisa menjaga harga bahan pokok ini tuh tetap terjangkau di masyarakat. Ada nggak strategi-strateginya Pak? Strategi-strategi itu yang kami laksanakan sekarang ini sebenarnya sudah hampir semua dilaksanakan nih. Oh iya. Jadi dalam penyaluran produk itu kami salurkan melalui mitra kami RPK, retail yang telah bekerjasama dengan Bulog. Terus kedua kami menyalurkan produk-produk ini melalui pemerintah daerah. Teman-teman yang ada di SKPD semua mereka melaksanakan SPAP ini di setiap wilayah yang mereka mungkin di kantor-kantornya. Dan ketiga kami pun biasa melaksanakan secara mobile. Itu dengan menjual sendiri barangnya ke pasar-pasar. Saya pikir mungkin juga nantinya kalau ada permintaan-permintaan dari mana? Dari Pemda untuk melaksanakan bersama dengan Bulog, kita laksanakan. Seperti sekarang ini sebenarnya semua telah kita laksanakan. Kegiatan semua telah kita laksanakan, sehingga saya pikir tidak ada masalah lagi. Oke, mungkin Pak Jusri, Pak Nikolas, sampai sini dulu percakapan kita. Pendengar dan pemirsa, sekian dialog kita pada hari ini. Terima kasih Pak Jusri, terima kasih Pak Nikolas. Sama-sama, terima kasih. Oke, kita pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.